TNI. Waktu saya pulang, buat rekaman menyambut saya datang. Betul? Bagus gak? Ditangkep. Diborgol. Di penjara. Iya. Baik. Katanya melanggar disiplin militer. Iya. Katanya tidak sesuai Sabta Marga. Iya. Unyil. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib, diborgol, ditangkap, di penjara. Yang menarik, cukong Cina lagi. Cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Digotong-gotong. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir. Yeay. Jadi orang kalau dengar namanya kan nggak tahu dia Cina. Datuk Tahir dari Mayapada, saudara. Ini cukong Cina digotong-gotong, dibombong-bombong rame-rame oleh para prajurit Brimob. Nggak ada masalah, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Giliran cukong dibopong-bopong, saudara, dianggap nggak melanggar disiplin. Tapi giliran ada prajurit TNI cinta sama ulama, langsung main pegang, main tahan, main borgol. Kurang ajar, tidak punya akhlak. Ada lonte hina Habib. Pusing sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka lu tangkap. Betul? Ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini negara kita agak sedikit demam. Banyak berita-berita yang simpang siur, yang hangat. Mungkin ini hanya dinamika dalam kehidupan berkebangsaan. Ada beberapa hal yang perlu kita kritisi, ada beberapa hal yang perlu kita diamkan saja. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu kita memberikan masukan. Nah, pada poin ini ada beberapa ujaran yang dilakukan oleh salah satu pendakwah agama, Muhammad Rizik Syihab, 2 kali melalui ujaran yang terkesan berkonotasi mengkritisi dengan keras institusi TNI maupun Polri. Kasus Polri ini itu juga agak jauh lebih keras dibandingkan pada saat beliau mengkritisi TNI. Pada titik ini orang berpikir pasti akan ada tindakan dari Polri atau polisi, karena biasanya begitu. Karena itu penghinaan terhadap institusi itu selazimnya mendapatkan sanksi atau mendapatkan teguran atau hal yang lain. Tapi ternyata beberapa hari ini tidak ada apa-apa. Nah, untuk membahas hal ini, saya perlu berdiskusi dengan sahabat saya. Beliau adalah Direktur Kajian Militer dan Hankam dari Lembaga Kajian Anak Bangsa, Marsekal Pertama TNI Purnawirawan
Dwi Badarmanto. Mas Dwi, Siap. selamat hari Senin. Selamat hari Senin, Mas. Setelah akhir pekan, Mas, suhu politik agak demam-demam menarik ini, Mas. Nah, dengan kedatangan Muhammad Rizik Syihab ini, ada beberapa fenomena yang terjadi, termasuk ujaran beliau akhirnya, mungkin reaksi ya, terhadap peristiwa yang beliau alami, bahwa TNI dianggap salah dalam hal penanganan oknum-oknum TNI yang viral kemarin. Ya. Nah, satu. Yang kedua, dalam satu mulutan beliau mengatakan memprotes sebetulnya. Oke. Ada seorang perempuan selebriti yang berseteru dengan Pak Rizik Syihab. Kemudian rumahnya dijaga oleh polisi, Nikita Mirjani lah, Ya. sang nyai. Kemudian Pak Rizik Syihab membuat narasi yang agak keras gitu lah, ya, terhadap polisi. Ya. Nah, ternyata polisi adem-adem saja, atau mungkin tentara tidak berbuat apa-apa, TNI dalam hal ini tidak merespon atau mungkin hanya diam. Menurut Mas Dwi seperti apa? Oke. Terima kasih Mas Rudi. Memang weekend ini kita disuguhin lelucon nih Mas ya. Salah satunya waktu acara Maulid Nabi ya di kediamannya Pak Rizik Syihab ya. Itu ada hal yang menarik. Apakah yang bersangkutan ini sadar atau tidak? Karena yang bersangkutan ini merasa bicara di depan kelompoknya, jamaahnya. Jamaahnya. Ya. Tapi beliau nggak sadar bahwa apa yang beliau ucapkan itu adalah ada rekam jejak digitalnya, Mas. Iya. Dan itu bisa tersebar kemana-mana. Dan itu saya menangkap ada dua hal yang mengujar kebencian. Walaupun disampaikan dengan cara bercanda, tapi itu tidak pantas. Yang mengkritisi bagaimana TNI, ada anggotanya yang menjemput saya saja ditangkap. Bukan masalah itu, bukan masalah menjemputnya. Tapi Pak Rizik Syihab juga harus tahu, TNI itu punya aturan. Ya, punya aturan. Anggota TNI itu berbeda dengan masyarakat. Biasa. Ya, masyarakat biasa. Karena sebagai anggota TNI sudah pasti dipagari oleh aturan-aturan yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan. Seorang TNI harus mempunyai sumpah prajurit, 8 wajib TNI, kemudian Sabta Marga, kemudian jangan lupa yang saya perintah atasan. Ya. Dan ini harus dilakukan, atau dilaksanakan oleh seorang prajurit. Tidak boleh dipersepsikan lain ya. Perintah atasan nggak boleh lakukan. Ya. Jadi jujur, saya mantan TNI tersinggung dengan ujaran seperti itu. Nggak bisa. Janganlah TNI itu diatur oleh orang lain. TNI punya aturan sendiri. Ya. Gitu. Kemudian ujaran kebencian kepada kepolisian, itu juga nggak pantas. Lebih keras lagi, kasar lagi. Lebih kasar, Mas. Lebih kasar. Saya berharap TNI dan Polri segera bertindak. Jangan sampai ini menjadi presiden. Pembiaran, kemudian ujaran kebencian seperti itu dianggap sesuatu yang benar. Nggak boleh. Nah, Mas, beberapa hari yang lalu di Bandung, Mas. Ya. Polisi dengan gagah berani menangkap seseorang, inisialnya DM, karena berujar menghina polisi di media sosial. Langsung ditangkap, diviralkan oleh polisi. Orang melihat, ini ditangkap, kok itu tidak? Itu yang terjadi di masyarakat. Begini Mas, mungkin polisi, karena ini kasusnya berbeda, yang melakukan juga berbeda, mungkin penanganannya pun berbeda. Saya sangat berharap segera diambil tindakan, walaupun dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun harus diambil tindakan, agar kejadian seperti ini tidak berulang di tempat yang lain. Oleh siapapun? Oleh siapapun. Janganlah institusi masalahnya, Mas. Institusi, apalagi institusi Polri, institusi TNI. Jangan dia dipermainkan seperti dibuat itu. Bercandaan gitu. Ya, nah, saya termasuk yang ada di depan kalau untuk menentang itu, Mas. Ya, karena saya sebagai sipil saja tidak bisa membayangkan ini. Kalau TNI punya aturan begitu longgar gitu ya. Jadi perintah atasan bisa diterjemahkan sesuai dengan anak buah, apa jadinya nih? Ini? Nggak bisa. Harus hitam putih. Tegak lurus. Satu komando gitu Mas. Nah, ini dari sisi himbauan Mas Dwi kepada TNI dan Polri harus menindak tegas gitu. Apa mungkin ada lagi himbauan kepada masyarakat gitu supaya tidak melakukan hal yang sama gitu? Mestinya masyarakat dan saudara-saudara saya sudah tahu masalah itu,
janganlah mempermainkan institusi TNI maupun institusi Polri. Janganlah. Karena pasti rakyat ada. TNI itu adalah alat pertahanan negara, Mas. Iya. Kemudian institusi Polri itu adalah Kamtibmas yang menjaga Kamtibmas. Jangan dilecehkan apalagi buat candaan. Ada yang bilang begini, kalau institusi TNI dan Polri yang dinilai sudah dilecehkan oleh kita, tadi kita sepakat itu ya, terus terlalu tidak berbuat apa-apa, akhirnya masyarakat jadi distrust gitu Mas, kepada dua institusi ini, atau mungkin mempunyai opini bahwa dua institusi negara ini melakukan diskriminasi. Menurut Mas Dwi seperti apa? Begini Mas, saya bilang tadi bahwa institusi TNI dan Polri pasti akan bertindak dengan caranya. Oke. Ya Mas, tunggu 1, 2, 3 hari pasti ada. Pasti ada keyakinan Mas ya? Ya. Punya keyakinan kuat ya? Saya punya keyakinan bahwa TNI dan Polri punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kekhawatiran masyarakat tidak perlu terjadi ya? Masyarakat tidak perlu khawatir dengan hal ini. Yakin kepada TNI dan Polri pasti akan diselesaikan. Pasti ya? Ya, apalagi setelah itu Mas, Panglima TNI mengeluarkan pernyataan keras. Dan itu didampingi saya agak-agak bukan bangga lah dengan itu ya, walaupun agak terlambat ya. Tapi saya tetap bangga Panglima TNI didampingi oleh para komandan pasukan khusus dari berbagai matra. Ya, saya bangga itu Mas. Artinya apa? TNI sudah ambil sikap untuk menyikapi kejadian-kejadian ini. Jadi jangan ada yang main-main dengan negara kita. Oke. Ya. Bagus. Ini pesan yang bagus. Jangan main-main dengan negara ini. Ya. Ini negara ini diatur, dikelola dengan perjuangan dan doa yang luar biasa. Betul. Jangan Mas, dibuat dagelan. Jangan dagelan. Silakan dagelan yang lain silakan, tapi TNI Polri jangan. Oke. Ya. Yang terakhir, ada lagi yang mau sampaikan Mas Dwi untuk memberikan himbauan ini supaya masyarakatnya agak bingung Mas. Jujur aja. Kadang-kadang Mas Dwi tadi bilang, oke akan diambil tindakan. Tapi terlambat ini, momentumnya udah hilang, gitu kan gitu. Bagaimana Mas Dwi merawat harapan masyarakat ini supaya tidak hopeless gitu Mas? Begini, untuk saudara-saudara saya ya, jangan hopeless, yakinlah TNI dan Polri pasti akan mengambil tindakan. Gitu ya? Saya yakin. Oke. Ya. Ya. Karena ini sudah dianggap melecehkan. Ya. Ya. Kalau saya Dwi sebagai perorangan dilecehkan silakan. Jangan institusinya. Jangan institusi. Nggak bisa Mas. Oke Mas Dwi, saya kira cukup pesannya. Oke. Singkat tapi cukup melegakan kita. Ya. Nah, baik sahabat Indonesia, demikian pesan singkat dari Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto tentang silang sengkarut atau fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Kita berharap apa yang disampaikan oleh Mas Dwi tadi benar-benar terjadi. Insya Allah. Bahwa TNI dan Polri akan mengambil tindakan tegas. Ya. Kita tidak bisa membiarkan institusi TNI dan Polri dilecehkan oleh siapapun. Ya. Dengan cara apapun. Gitu ya. Jadi itu harapan masyarakat juga. Ya. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh para petinggi di TNI dan Polri supaya harapan dari Mas Dwi tadi benar-benar menjadi realisasi. Saya kira gitu Mas Dwi. Yes. Oke. Baik, sahabat Indonesia, demikian hot news kita hari ini. Kita berharap mudah-mudahan pesan dari Mas Dwi dan harapan kita benar-benar menjadi kenyataan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di hot news berikutnya.